Panduan pengelolaan kinerja PMM, solusi permasalahan pengisian. Perencanaan RHK PMM. Periode Juli-Desember tahun 2024. Let's go! Halo Sobat Arsip, balik lagi di Arsip ID. Kali ini kita mau coba selesaiin beberapa problem yang kemarin sempat saya rangkum berdasarkan yang ada di grup operator yang ada di wilayah saya. Nah, kemarin kebetulan itu banyak sekali pertanyaan, cuman pertanyaannya itu saya rangkum jadi 3 ya. Jadi 3 pertanyaan yang nantinya bakal kita bahas satu persatu. Ini seputar permasalahan PMM waktu penyusunan RHK. Nah, masalah pertama itu yaitu tidak bisa login atau website PMM-nya lambat atau hanya loading pas mulai pengisian RHK. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu ya. Yang pertama itu tidak bisa login ke PMM menggunakan akun belajar ID. Nah, ini permasalahannya apa? Coba Bapak Ibu konfirmasi ke operator sekolah selaku pemegang ataupun yang punya akses untuk melihat password ataupun email dari akun belajar ID-nya. Nah, itu coba cek ke operatornya bahwasannya sudah benarkah password atau email yang Bapak Ibu pakai untuk login ke dalam PMM-nya. Nah, masalah 1 selesai ya. Akun sudah benar Pak, dan email dan password itu sudah benar Pak, sesuai yang dikasih sama operator, dan dicek operatornya itu ternyata juga sama apa yang akun yang diberikan kepada saya dan yang ada di operator sekolah. Nah, itu gimana Pak solusinya? Nah, solusinya silahkan reset password. Saya catat ya. Untuk login misal nih. Untuk login itu sama dengan pertama reset password, kemudian ganti yang baru, insya Allah setelah nanti reset dan juga ganti password yang baru, minta lagi akun yang sudah direset tadi, kemudian coba login ke PMM, insya Allah bakal bisa. Nah, masalah yang pertama sudah kelar. Terus masalah yang kedua yaitu masalah ini website PMM lambat atau loading pas mulai pengisian RHK. Solusinya gimana Pak? Nah, ini solusinya untuk yang lemot dan juga loading aja atau blank putih pas pengisian RHK-nya, silahkan pertama itu ganti ataupun update browser. Kalau saya itu pakai Google Chrome ya. Kalau Google Chrome silakan update ke yang terbaru. Cara ngupdate-nya gimana Pak? Silakan masuk ke Google Chrome-nya ataupun browser yang kalian pakai, kemudian cari fitur di sini bantuan, kemudian tentang Google Chrome. Nah, di sini checking ataupun silakan cek versinya sudah terbaru atau belum. Nah, solusi untuk Windows 7 gimana itu Pak? Kalau Windows 7 memang di browser Google Chrome ataupun Google Chrome ini sudah dibatasi aksesnya ya. Hanya versi tertentu aja yang masih bisa dipakai di Windows 7. Nah, seperti itu. Nah, cara update-nya seperti itu. Terus gimana Pak cara menyelesaikan masalah loading yang lama atau pas nge-freeze pas kita melakukan pengisian RHK? Solusinya yaitu saya tap aja biar enak ya. Yang pertama, pastikan koneksi Bapak Ibu, koneksinya itu stabil atau bagus ya. Bagus. Yang kedua, ini silahkan bersihkan bersihkan history dan cookie yang ada. Satu lagi, cookie dan cache yang ada di Google Chrome atau yang Bapak Ibu pakai browser apa, silahkan bersihkan. Kalau di Google Chrome
Nah, buka Google Chrome-nya, cara membersihkannya, buka Google Chrome, kemudian tekan Alt Shift Delete. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke bagian, kalau kemarin itu kalau masih settingan awal itu dasar, bersihkan secara lanjutan. Nah, itu bagian rentan waktunya silahkan bersihkan semua. Nah, ini centang yang perlu dibersihkan ya, kayak formulir, setelan situs, dan aplikasi hosting segala macam, itu silahkan centang semua, kemudian hapus data. Nah, tunggu prosesnya selesai. Oke, mengerti. Kemudian buka lagi ataupun close dulu browsernya, buka lagi, kemudian coba buka website PMM-nya. Nah, seperti itu. Jika loading dari sini sudah teratasi, maka nanti selanjutnya insya Allah bakal bisa berjalan dengan normal lagi. Nah, selanjutnya jadi masalah yang ini sudah selesai ya. Nah, yang ini udah kelar. Sekarang masuk ke permasalahan kedua. Nah, di sini saya bukakan nih, tidak bisa ganti periode pada akun PMM guru. Nah, ini ada dua kasusnya. Yang pertama itu, yang kedua itu ada lagi tidak bisa. Yang kedua itu tidak bisa ganti periode. Padahal akun kepala sekolah sudah diganti periodenya. Nah, ini dua permasalahan nih yang bagian kedua. Nah, masalah ini biasanya sama-sama juga penyelesaiannya seperti di masalah yang ini. Oke, caranya Pak ya, silakan buka akun kepala sekolahnya, kemudian di bagian pejabat penilai kinerja, biasanya di atas ini bakal muncul seperti ini. Saya bukakan dulu. Mana ya? Kemarin saya sempat screenshot. Nah, coba saya cari screenshot mana. Nah, ini. Di bagian ini silakan masuk sebagai pejabat penilai kinerja. Sekali lagi, masuk ke akun kepala sekolah, kemudian pengelolaan kinerja, masuk sebagai pejabat penilai kinerja. Setelah itu, nah ini paling penting nih. Di bagian atas ini ada notifikasi ataupun pemberitahuan mulai periode Juli Desember 2024 di satuan pendidikan Anda. Nah, ini silakan klik mulai periodenya. Nah, di sini paling Bapak Ibu ada yang lupa atau ada tahap-tahapnya yang belum selesai ataupun belum dicek bagian sini kemarin ya. Silakan cek kembali. Insya Allah permasalahan untuk cara mengganti periodenya untuk semua guru itu bakal bisa ataupun bakal selesai. Oke. Nah, untuk permasalahan yang ketiga, Pak, bagaimana cara membatalkan pengajuan RHK guru yang sudah terlanjur diajukan? Di sini saya tulis terlanjur. Bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur mengajukan RHK kepada kepala sekolah, itu bagaimana cara mengeditnya? Nah, sebenarnya tidak bisa diedit secara keseluruhan Pak ya, hanya bisa diperbaiki saja melalui akun kepala sekolah. Begitu. Nah, terus cara perbaikinya gimana Pak? Pertama, hubungi kepala sekolahnya, kemudian diskusikan bahwasannya RHK dari Bapak Ibu itu ada yang perlu diperbaiki dan nanti sepakati dengan kepala sekolah. Caranya gimana Pak? Yaitu masuk ke akun kepala sekolah dari awal. Masuk ke kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja, kemudian ke perencanaan guru, periksa. Nah, di sini cek salah satu dari guru yang sudah mengajukan. Nah, ini misal nih nggak bisa diperbaikin secara keseluruhan, maksudnya gimana Pak? Ini nggak bisa dihapus. Nah, ini kan kayak gini nggak bisa dihapus, hanya bisa ditambah seperti ini. Nah, kita hapus. Kalau misalnya mau ditambah silahkan ditambahkan. Kalau misalnya mau diperbaiki nih, misal nih meningkatkan praktek aktivitas kognitif yang berfokus pada aktivitas belajar. Nah,
Bapak Ibu itu ataupun kepala sekolah Bapak Ibu pengennya dari si guru ini harus melaksanakan ketentuan keteraturan suasana kelas, misal seperti itu. Nah, untuk bagian bukti dukungnya ataupun rencana hasil kerja yang mau diobservasikan, silakan ajukan, misalnya mau diganti yang 4 poin. Nah, nanti keterangannya ada penyesuaian dari atasan. Seperti itu. Jadi maksudnya tidak bisa diedit secara keseluruhan atau dibatalkan secara keseluruhan, itu maksudnya seperti itu. Nah, selanjutnya gimana Pak? Ya tinggal ke hasil kerja tambahan, masuk ke lanjut ke perilaku kerja, kemudian ke persetujuan. Jika memang sudah penyesuaian ini disetujui, sudah kalian diskusikan dengan kepala sekolah dan disepakati, ya silakan disetujui seperti itu, oke? Jadi permasalahan ketiga ini solusinya seperti itu. Jadi silakan hubungi kepala sekolah dan diskusikan secara baik-baik dan bilang bahwasannya RHK saya ada yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.